Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Sinar itu mendekat dengan cepat dan Xiaoyan hanya berjarak belasan kaki dalam sekejap. Pada saat ini, Xiaoyan siap menggunakan jepit rambut naga dan ponik saat sinar itu mendekat. 5 jari Xiaoyan bergerak sedikit dan ketika dia menggertakkan giginya, dia benar-benar siap untuk membangkitkan jepit rambut kaca naga dan Phoenix. Namun pada saat kritis ini, tiba-tiba tirai cahaya muncul di depannya dan 4 berkas cahaya membombardir di tirai cahaya, mengubah arahnya dalam sekejap dan terlontar ke samping. Xiaoyan terkejut dan hampir menggunakan jepit rambut kaca naga dan Phoenix. Pada saat ini, di depan tirai cahaya, sosok cantik muncul dengan sosok yang tinggi, lengan giok lembut seperti akar teratai salju, kaki giok ramping yang indah dan bulat, dan betis yang tipis dan halus, ditambah dengan otot dan tulang sedingin es yang halus, lembut dan seperti batu giok, dan itu terlihat seperti seorang peri. Dan hal yang paling menarik perhatian adalah 2 telinga runcing muncul di atas kepalanya. Melihat ini, pupil Xiaoyan langsung menyusut dan dia langsung punya firasat buruk. Angka ini, mungkinkah Xiaoyan menunjukkan kepanikan dan keraguan? Serangga berkepala 9 lama tidak bertemu. Pada saat ini, sebuah suara keluar. Ketika Xiaoyan mendengar suara itu, jantungnya berdetak kencang. Itu benar-benar esensi kelinci. Xiaoyan menutupi mulutnya dengan ngeri karena dia terlalu terkejut. Suara Xiaoyan tidak rendah dan sosok cantik di ujung sepertinya mendengarnya, lalu memiringkan kepalanya sedikit dengan sepasang pupil merah khusus didukung oleh wajahnya yang cantik bersinar seperti batu delima. Bicaralah dengan sopan. Kamu adalah roh kelinci. Seluruh keluargamu adalah roh kelinci dan aku adalah kelinci awan es yang mulia. Suara tidak senang datang dari ujung. Kamu sebenarnya seorang wanita. Wajah Xiaoyan penuh keterkejutan. Sebelum itu, Xiaoyan selalu berpikir bahwa kelinci awan es adalah laki-laki. Jadi ketika dia melihat permaisuri memeluknya, dia membiarkan Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Setelah melihatnya mengambil bentuk manusia, pada saat ini Xiaoyan tidak dapat menerimanya. Lagi pula Xiaoyan mempersulitnya sebelumnya dan Xiaoyan melakukannya dengan sengaja karena bergesekan dengan tubuh permaisuri membuat Xiaoyan merasa jijik. Sekarang ketika dia muncul di depan Xiaoyan sebagai wanita dengan sosok yang kuat, Xiaoyan tidak bisa menerimanya untuk waktu yang lama. Sialan, aku akan terlalu malas untuk melakukannya. Aku seharusnya membiarkan serangga berkepala 9 ini membunuhmu. Kelinci awan es di ujung segera mengeluarkan suara kesal. Xiaoyan tersenyum kecut lagi. Kemudian Xiaoyan melipat tinjunya dan menangkupkan tangannya untuk menebus kesalahan. Maaf, aku baru saja mengambil kebebasan. Aku selalu berpikir. Xiaoyan tersenyum kecut. Aku sangat benci, kata kelinci awan es. Xiaoyan menggaruk kepalanya, tetapi hanya bisa tersenyum kecut dan tidak bisa membantah. Mulut 3 kelopak, apa yang kamu lakukan di sini? 9 bayi berbicara perlahan, suaranya masih seperti anak kecil. Aku diperintahkan oleh Tuan untuk melindunginya. Kelinci awan es berkata dengan marah, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Tuan, apakah kamu berbicara tentang permaisuri? Bukankah dia sudah mati? Jiuying bingung. Situasinya agak istimewa. Kamu seharusnya tidur. Bagaimana dia memprovokasimu? Mengapa kamu melakukan sesuatu padanya? Tanya kelinci awan es bingung. Aku diperintahkan oleh orang lain untuk mengambil jiwa seseorang.
aku harus memenuhi perintah tersebut. Jiu Ying menjawab, dan kelinci awan es mengerutkan keningnya. Jadi bahkan jika kamu ingin melindunginya hari ini, aku akan tetap mengambil nyawanya. Jiu Ying tidak akan pernah menelan janji. Suara Jiu Ying keluar, dan sepertinya dia tidak berniat memberi wajah pada kelinci awan es. Pada saat ini, kelinci awan es tidak terburu-buru dan hanya tersenyum. Kamu yakin? Tentu saja. Aku bisa membalaskan dendam orang dengan mengambil jiwa orang. Dia sudah membayar dengan jiwanya, jadi aku harus memenuhi janjiku. Jiu Ying menjawab, aku tidak keberatan jika kamu ingin membunuhnya. Tetapi sebelum kamu membunuhnya, kupikir kamu akan sangat tertarik dengan identitasnya. Identitas? Tidak peduli apa identitasnya, aku akan membunuhnya. Jiu Ying berkata dengan tegas, seolah-olah dia harus memenuhi janjinya sebelum dia menyerah. Pada saat ini, jiwa Cimi mencibir, diam-diam berpikir di dalam hatinya bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Jika 9 bayi bersikeras membunuh Xiaoyan, kelinci awan es tidak akan bisa menghentikannya. Saat berikutnya, kelinci awan es berkata lagi, tidak peduli siapa itu. Jiu Ying tidak akan pernah mengingkari janjinya. Bahkan menunggu yang mulia sampai sekarang. Apa yang kamu katakan? Maksudmu dia adalah tuanku? Jiu Ying meninggikan suaranya seperti anak kecil dan berkata dengan heran. Kelinci awan es mengangguk dan segera terlihat Jiu Ying menghilang, lalu berubah menjadi awan kabut hitam dan mengaum ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut dan dia segera bersiap untuk pertahanan. Tetapi kabut hitam yang menyapu Xiaoyan tidak memiliki niat membunuh sedikit pun. Setelah kabut hitam melayang di sekitar Xiaoyan selama beberapa minggu, kabut hitam menghilang dan berubah menjadi sosok seseorang. Dia berlutut dengan satu lutut menghadap Xiaoyan. Jiu Ying, selamat datang yang mulia Susang. Kamu akhirnya datang menjemputku. Terlihat air mata berkaca-kaca di mata sosok itu, dan ketika dia mengangkat kepalanya, Xiaoyan terkejut. Goyan hanya memiliki satu mata yang terlihat agak lucu. Tetapi sosok di depannya memiliki 9 pasang mata di wajahnya yang terlihat sangat menakutkan. Serangga berkepala 9. Jangan lupa, aku terus mengatakan bahwa aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Dan aku harus memenuhi janjiku apapun yang terjadi. Janji? Janji macam apa? Aku yang sembrono dan aku harap kamu akan memaafkanku. Setelah melihat wajah ini, Xiaoyan lalu berkata, apakah kamu ingin berubah kembali? Xiaoyan tersenyum kecut. Penampilan 9 bayi yang telah berubah menjadi bentuk manusia benar-benar membuat Xiaoyan cukup cemas saat melihatnya. Setelah 9 bayi tertegun sejenak, dia mematuhi instruksi Xiaoyan dan berubah menjadi tubuh yang besar. Meskipun terlihat menakutkan, itu terlihat lebih baik daripada 9 pasang mata di wajah manusia. Pada saat berikutnya, Jiu Ying berteriak, itu tidak benar. Meskipun napasnya memang agak familiar, tapi aku merasa ada yang tidak beres. 9 bayi memandang Xiaoyan dan dengan cepat memastikan bahwa ini bukan master yang dia kenal. Meskipun dia memang kuat di depan semua orang hari ini, tapi 9 bayi harus menundukkan kepalanya di depan yang mulia Suzang. Aku bukan tuanmu, tuanmu telah mati. Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung, apa katamu? Yang mulia telah mati. Tidak mungkin, tidak mungkin. Yang mulia begitu kuat
sehingga dia tidak mungkin mati. Nada suara 9 bayi tiba-tiba menjadi gelisah. Sepertinya dia sudah terlalu lama menunggu Yang Mulia di sini. Baginya berita ini seperti guntur, karena sebelum Xiaoyan datang masih ada secercah harapan. Setelah sekian lama, 9 bayi tampak sedikit tenang. Berita ini sulit diterimanya dan masih bertanya pada Xiaoyan dengan tidak percaya. Lalu apa hubunganmu dengan Yang Mulia? 9 bayi bertanya. Aku adalah reinkarnasinya. Xiaoyan menatap Jiuying yang memancarkan kesedihan dan menjawabnya dengan lembut. Jiuying terdiam lagi, dan itu bisa menjelaskan mengapa dia bisa merasakan jejak keakraban di tubuh Xiaoyan. Tuanku, bagaimana dia bisa mati? Xiaoyan menggelengkan kepalanya karena ini. Dia tidak membangkitkan ingatan Yang Mulia. Sampai sekarang dia hanya mendapatkan beberapa ingatan yang berguna. Jika itu adalah orang biasa yang bereinkarnasi, dia dapat membangunkan ingatan akan kehidupan sebelumnya di masa lalu. Tapi sekarang Xiaoyan belum mendapatkan ingatan Yang Mulia. Kemungkinan besar ketika Yang Mulia mati, ingatannya benar-benar dihapus. Kecuali apa Yang Mulia tinggalkan atas inisiatifnya sendiri, Xiaoyan mungkin tidak akan membangunkan ingatan Yang Mulia. Tentu saja ini sebenarnya yang diinginkan Xiaoyan. Dia tidak membutuhkan ingatan tuannya. Dia masih menginginkan menjadi dirinya sendiri saat ini. Tetapi begitu dia memiliki ingatan 2 orang, itu tidak akan begitu murni. Mungkin Yang Mulia juga berpikiran sama dan tidak ingin menyerahkan perasaannya pada reinkarnasinya. Beberapa hal, orang, atau benda mungkin lega setelah dia benar-benar berdiri di posisi Yang Mulia. Kamu tidak memiliki ingatan tentang Yang Mulia Suzang? Jiuying juga bingung dengan hal ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Yang Mulia telah mati. Ini konyol. Aku telah menunggu di sini selama ribuan tahun, tetapi pada akhirnya. Jiuying mencibir, ada kesedihan dan keengganan dalam suara itu. Xiaoyan tidak tahu bagaimana hubungan antara Jiuying di depannya dengan Yang Mulia, tetapi tampaknya Jiuying didominasi oleh Yang Mulia, tetapi Yang Mulia meninggalkannya di sini. Apakah kamu mengerti bagaimana Yang Mulia Suzang? Xiaoyan memandang Jiuying yang mengalami gangguan saraf dan berkata perlahan. Aku telah melakukan perjalanan ke banyak dunia dengan Yang Mulia. Jadi tentu saja aku tidak berani mengatakan bahwa aku dapat memahami semua pikiran Yang Mulia. Tetapi karena waktu kami berpergian bersama, sehingga semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama, secara alami aku akan mengerti sedikit. Jiuying masih menanggapi Xiaoyan. Sungguh, tapi menurutku kamu tidak mengenalnya dengan baik. Xiaoyan berkata lagi. Jiuying segera menatap Xiaoyan dan tubuhnya memancarkan niat membunuh. Kamu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, tetapi reinkarnasi tidak memiliki ingatan Tuan. Maka kamu bukan lagi Tuan. Jika kamu masih berani berbicara denganku seperti ini, aku akan membunuhmu. Dan dia sepertinya tidak menganggap Xiaoyan sebagai tuannya. Apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Wajah Xiaoyan tenang menghadapi niat membunuh Jiuying. Mata Xiaoyan bahkan lebih tanpa ekspresi. Segera setelah Xiaoyan selesai berbicara, ke-9 kepala seperti piton raksasa muncul dan melayang di atas kepala Xiaoyan, seolah-olah dia bisa mencabik-cabik Xiaoyan dalam sekejap dengan satu pikiran. Cacing berkepala 9, kamu berani? Kelinci awan es melintas di depan Xiaoyan, memblokir Jiuying. Setelah melihat kelinci awan es yang muncul, niat membunuh Jiuying sedikit menghilang. Lalu dia berbalik dan ingin pergi. Pernahkah kamu memikirkan alasan mengapa Yang Mulia meninggalkanmu di sini? Xiaoyan berkata lagi.
Jiu Ying berhenti sejenak. Untuk monster tua seperti itu yang telah bertahan selama beberapa tahun yang tidak diketahui, pikirannya sangat teliti. Tentu saja, pintar atau tidaknya tidak pernah berhubungan langsung dengan waktu. Tidak peduli seberapa banyak melihat, beberapa hal tidak dapat diubah oleh waktu. Bukan berarti semakin lama hidup semakin baik. Bahkan terkadang justru sebaliknya. Jika dalam waktu yang lama itu akan kehilangan kemampuan untuk berpikir secara mandiri. Hanya menunggu kedatanganmu. Apakah kamu ingin aku membantumu? Jiu Ying mencibir. Aku ingin mengatakan, Yang Mulia sudah mengaturnya, kata Xiaoyan lagi. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会让这个家族亲人失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。